Selamat pagi sahabat Lee Jun Sang School of Network ya. Pada sesi kali ini kita jumpa lagi ya pada sesi dahsyat yaitu obat ketujuh ya. Berkenaan dengan yang namanya duplikasi sistem ya. Sesi ini adalah sesi ke-8 daripada strategi membangun jaringan. Sahabat sekalian, sesi kali ini tentunya menjawab diagnosa yang ketiga, yaitu berkenaan dengan yang namanya duplikasi sistem ya. Nah, hal ini terjadi jika ciri-ciri di jaringan Anda itu terjadi dua hal ini ya. Yang pertama adalah jaringan bertambah namun dengan cara sendiri-sendiri. Jadi tidak ada satu cara yang terpola atau cara yang berulang atau berirama ya. Leader A lakukan dengan cara B, leader B melakukan dengan cara C dan seterusnya ya, sehingga tidak ada satu panduan atau pola kerja yang sama. Yang kedua adalah tidak bisa menciptakan leader hebat berikutnya. Jadi dalam perjalanan bisnis jaringan, leadernya ya itu-itu saja. Tidak ada pertumbuhan leader-leader baru yang juga lebih hebat atau bahkan sama hebat dengan leader yang ada sebelumnya ya. Nah, kedua hal ini apabila terjadi dalam jaringan Anda, ini berarti terjadi satu duplikasi sistem yang tidak terjadi ya, atau belum terjadi di jaringan Anda ya. Nah, oleh sebab itulah makanya sesi Zoom kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana Anda bisa melakukan duplikasi sistem dalam jaringan Anda. Duplikasi dalam bisnis jaringan adalah keajaiban dunia ke-8. Karena duplikasi inilah yang membuat Anda bisa memiliki passive income luar biasa, sahabat sekalian ya. Nah, prinsip dasar daripada duplikasi adalah melipat gandakan diri Anda ya, atau mencetak diri Anda menjadi diduplikasi atau ditiru oleh seluruh jaringan Anda. Semakin hebat Anda menduplikasikan diri, Anda akan bisa semakin menikmati yang namanya passive income ya. Oleh sebab itu, sebagai leader, Anda seharusnya tidak pelit dengan ilmu ya, atau mementingkan diri sendiri, atau tidak memberitahu kepada tim Anda bagaimana cara sukses. Karena sekali lagi, duplikasi adalah hal penting. Anda harus mencetak downline Anda itu lebih sukses dari Anda bahkan ya, dan mencetak sebanyak-banyaknya ya. Nah, pada sesi Zoom ini kita akan bahas 3 prinsip dasar Anda melakukan duplikasi. Sebenarnya apa yang harus diduplikasikan sih gitu ya. Yang pertama, 3 prinsip dasar adalah yang namanya konsultasi. Apa itu konsultasi? Nanti saya akan bahas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah edifikasi ya, dan yang ketiga adalah no crosslining ya. 3 prinsip dasar ini adalah 3 hal penting yang merupakan dasar dalam melakukan yang namanya duplikasi dalam bisnis jaringan. Ya, jika Anda sebagai leader belum melakukannya atau Anda belum memahami bagaimana cara kerjanya, maka sangat disayangkan sekali ya. Nah, oleh sebab itulah makanya sesi Zoom kali ini kami siapkan untuk Anda khusus agar Anda bisa memahami 3 prinsip dasar duplikasi. Yang pertama saya akan bahas mengenai konsultasi, prinsip dasar yang pertama. Sahabat sekalian, Anda mungkin mengetahui yang namanya satelit Palapa ya. Satelit Palapa mengelilingi bumi. Orbitnya kalau Anda lihat dalam skala yang sangat besar ya, itu orbitnya betul-betul lingkaran sempurna ya. Namun ternyata sahabat sekalian, jika Anda zoom ya orbit daripada satelit Palapa, ternyata orbitnya tidak sesempurna itu ya. Ternyata orbitnya mengelilingi bumi itu seperti zigzag ya. Anda bisa lihat gambar sebelah kanan, jadi seperti zigzag. Nah, kenapa zigzag seperti itu? Karena ternyata ya satelit Palapa itu setiap sekian menit itu melakukan koordinasi ke bumi, melakukan konsultasi ke bumi ya. Secara kasarannya begini, satelit Palapa itu bertanya ke bumi, bumi, orbit saya udah benar belum? Nah, ketika dia melenceng, maka satelit Palapa akan digeser sekian derajat ya. Nah, demikian seterusnya. Jadi setiap sekitar 5 menit sekali, satelit Palapa itu memiliki satu mekanisme konsultasi secara otomatis ke lintasan yang ada di bumi ya, sehingga ya lama-kelamaan akhirnya orbitnya seakan-akan mengelilingi bumi dengan sempurna ya. Padahal kenyataannya tidak, sahabat sekalian. Anda bisa lihat bahwa kenyataannya zigzag seperti itu ya. Nah, akhirnya karena sering melakukan konsultasi bahkan setiap 5 menit sekali, maka akhirnya orbit atau satelit Palapa itu ternyata bisa mengelilingi bumi dengan sempurna ya, walaupun melenceng sana melenceng sini ya. Nah, inilah prinsip dasar dari yang namanya konsultasi. Hal kedua yang ingin saya berikan gambaran kepada Anda mengenai konsultasi, ini adalah satu contoh kisah ya, contoh kisah mengenai Coca-Cola. Anda tahu Coca-Cola dulu pada awalnya di Amerika itu dijual seperti limun pinggir jalan. Ya, dijual tanpa seperti sekarang. Sekarang kan ada kemasan kaleng, ada botol dan seterusnya ya.
Nah, pada saat itu dijual seperti limun, ya, dijual secara dengan gerobak-gerobak terpisah, dijual di seantero Amerika, ya. Kemudian Coca-Cola ingin sekali meningkatkan penjualannya, ya. Akhirnya Coca-Cola membayar seorang konsultan dengan sangat mahal, ya. Dan konsultan itu, ya, diberi waktu sekitar 1 bulan untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan penjualan Coca-Cola, ya. Nah, kemudian akhirnya konsultan bekerja memikirkan apa yang harus dilakukan oleh Coca-Cola. 1 bulan kemudian konsultan datang ke kantor Coca-Cola, dan akhirnya konsultan ini meeting dengan seluruh direksi dan manajemen daripada Coca-Cola. Dan pada saat meeting tersebut, ya, mereka semua menunggu-nunggu apa ide daripada konsultan ini untuk mengembangkan penjualan. Nah, ternyata ide daripada konsultan ini sangat sederhana, ya. Beliau mengatakan bahwa cara meningkatkan penjualan Coca-Cola adalah botolkan saja, ya. Anda bisa bayangkan, botolkan saja, ya. Dan kata-kata botolkan saja itu si konsultan itu dibayar sangat mahal, ya, sahabat sekalian, sangat mahal dibayar karena hanya satu kata, yaitu botolkan saja, ya. Dan kita tahu bersama saat ini Coca-Cola dijual seluruh dunia dan bisa merambah ke seluruh dunia hanya karena dibotolkan. Anda bisa bayangkan kalau tanpa dibotolkan mungkin Coca-Cola tidak akan bisa merambah pasar dunia seperti saat ini, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, Anda mungkin dengar kata-kata botolkan itu seperti sederhana, ya, sesuatu yang sangat simpel dan sangat sederhana. Dan mungkin saat ini semua orang pasti akan berpikir yang sama seperti Coca-Cola, ya, untuk meningkatkan penjualan ya tinggal botolkan saja. Namun sahabat sekalian, yang perlu saya ingatkan di sini adalah inilah sebuah ide cemerlang. Inilah sebuah pemikiran yang kadang-kadang tidak ada dalam pikiran kita. Itulah sebabnya Anda butuh konsultan, Anda butuh konsultasi. Kepada siapa? Kepada orang yang tepat untuk Anda berkonsultasi atau berembuk mengenai bisnis ini. Ya, karena orang itu adalah orang yang sudah melihat bisnis ini dari jendela yang terbuka lebar. Mungkin Anda baru melihat bisnis ini dari lubang kunci yang kecil, ya. Tapi orang ini adalah orang yang sudah melihat bisnis ini jauh lebih lebar ke depannya, ya. Sehingga mungkin ada hal-hal, ya, atau ide-ide yang mungkin tidak ada di otak Anda, tapi dia bisa temukan. Nah, itulah sebabnya Anda perlu konsultan. Ya, dalam hidup ini semua perlu konsultan, Bapak Ibu sekalian, ya, sahabat sekalian. Jadi konsultasi atau prinsip dasar yang pertama itu artinya Anda membutuhkan konsultan. Konsultan ibaratnya pelatih bagi Anda. Ya, Anda tahu seorang Mike Tyson. Mike Tyson begitu pelatihnya meninggal, dia akhirnya mulai kalah. Ya, kenapa kalah? Karena tidak ada lagi yang mengamati dia dari luar ring. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa mengatur strategi bertinju kalau dirinya sendiri ada dalam ring. Yang bisa melihat itu adalah pelatih yang ada di luar ring, sahabat sekalian, ya. Nah, sama dengan Anda, sahabat sekalian, Anda hari ini itu adalah ada dalam sebuah bisnis jaringan. Ya, Anda sedang melakukan sebuah bisnis jaringan. Anda sedang berproses dalam sebuah bisnis jaringan. Nah, orang yang bisa menilai apakah yang Anda lakukan ini sudah tepat atau belum, itu mungkin bukan Anda sendiri, tapi orang lain yang melihatnya dari luar ring. Nah, siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah sponsor atau upline aktif Anda. Ya, nah itulah jalur konsultasi, sahabat sekalian, ya. Jadi konsultasi itu Anda harus lakukan kepada pertama sponsor Anda. Ya, kalau misalnya sponsor Anda anggap belum mampu memberikan konsultasi, Anda bisa juga konsultasi kepada upline aktif Anda. Ya, sekali lagi upline aktif yang ada di atas sponsor Anda, ya. Nah, lalu apa yang harus Anda lakukan, ya, dalam melakukan yang namanya konsultasi? Lakukan konsultasi ini minimum 1 kali sebulan. Ya, minimum 1 kali sebulan. Ya, Anda mau lakukan setiap hari juga boleh, tidak masalah. Tapi minimum lakukan 1 kali sebulan. Dan yang kedua yang terpenting adalah pada saat Anda konsultasi, Anda harus membawa yang namanya dream dan goal setting Anda. Ya, jadi jangan tidak membawa apa-apa. Karena dari dream dan goal setting inilah upline atau sponsor aktif Anda bisa mengetahui sejauh mana Anda berjalan dalam bisnis ini. Hal kedua yang harus Anda bawa adalah Anda membawa yang namanya bank nama Anda. Kenapa perlu bank nama? Karena Anda mengetahui, ya, upline Anda mengetahui seluruh proses bisnis Anda itu dari bank nama. Karena bank nama kita dan yang sudah Anda buat pada sesi sebelumnya bukan sekedar bank nama biasa. Di bank nama itu ada progres. Ya, progres ada prospek-prospek yang sudah Anda lakukan. Kemudian berikutnya adalah bawa struktur organisasi Anda. Ya, tentunya ini untuk memudahkan upline Anda, itu juga untuk membaca apa yang terjadi dalam jaringan Anda. Ya, jadi lakukan konsultasi rutin seperti ini agar Anda bisa ditiru oleh seluruh jaringan Anda. Ya, jadi sekali lagi bisnis ini adalah bisnis tiruan. Ya, Anda akan ditiru oleh downline Anda. Jadi jika Anda melakukan ini, maka downline Anda akan menirunya.
Ya, dan jika downline Anda menirunya, maka Anda akan menikmati yang namanya passive income, sahabat sekalian ya. Nah, jadi silahkan Anda lakukan juga konsultasi harian dan perhatikan jalur konsultasinya. Ya, jadi jalur konsultasinya adalah Anda bertanya atau konsultasi dulu kepada sponsor Anda. Ketika sponsor Anda misalnya belum bisa memberikan jawaban bantuan konsultasi, Anda bisa naik kepada upline aktif. Sekali lagi upline aktif, bukan kepada orang yang tidak aktif ya. Nah, seringkali sahabat sekalian, para member bisnis jaringan atau pelaku bisnis jaringan itu melakukan konsultasi kepada orang yang salah. Mereka konsultasi kepada orang yang tidak aktif mungkin, atau orang yang sedang negatif mungkin, ya, atau bahkan kepada upline orang lain atau kepada cross lainnya. Nah, ini sering terjadi sahabat sekalian ya. Sehingga ketika mereka konsultasi, yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang negatif. Ya, justru akhirnya jadi bubar gara-gara konsultasinya kepada orang yang salah. Jadi sekali lagi, konsultasilah kepada orang yang mengerti bisnis ini dan yang sudah berhasil di bisnis ini agar Anda bisa mendapatkan jawaban yang tepat sahabat sekalian dalam melakukan yang namanya konsultasi. Prinsip dasar kedua adalah melakukan yang namanya edifikasi. Edifikasi itu adalah memberikan penghormatan ya, atau memberikan respect kepada upline Anda ya, agar upline Anda dipercaya ya, dipercaya oleh orang ketiga. Nah, siapa orang ketiga itu? Orang ketiga itu bisa jadi adalah prospek Anda atau bisa jadi jaringan Anda saat ini ya. Nah, ini sangat penting sahabat sekalian. Dan kenapa ini sangat penting? Saya akan perlihatkan kepada Anda semua segitiga konsep daripada edifikasi. Ya, segitiga konsep edifikasi itu menunjukkan hal berikut ini sahabat sekalian. Anda bisa lihat Anda ada di warna merah ya. Kemudian prospek orang ketiga atau prospek atau jaringan Anda itu ada di buletan yang warna hitam. Anda bisa lihat ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat sahabat sekalian bahwa upline Anda itu ada di atas ya, yang warna hijau. Itu adalah upline Anda sahabat sekalian ya. Nah, kemudian kita akan lihat dari orang ketiga ya kepada Anda itu adanya yang namanya jalur trust atau jalur kepercayaan. Artinya apa? Artinya orang ketiga yang merupakan prospek Anda atau jaringan Anda saat ini itu trustnya atau percayanya itu kepada Anda. Ya, sekali lagi percayanya kepada Anda. Sementara kepada upline Anda ya belum. Ya, karena mereka baru kenal. Ya, sekali lagi mereka taunya Anda yang baru mengajak mereka bergabung dalam bisnis ini. Ya, nah mereka tidak kenal upline Anda. Ya, nah oleh sebab itu sahabat sekalian, Anda itu harus melakukan jalur edifikasi, melakukan edifikasi upline Anda. Edifikasi itu adalah mempromosikan hal-hal positif terhadap upline Anda kepada prospek atau kepada jaringan Anda. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar upline Anda juga mendapatkan respect, ya, respect atau penghormatan, dan akhirnya yang timbul adalah kepercayaan. Nah, ini yang penting, kepercayaan ya. Jadi ketika prospek atau jaringan Anda sudah respect dan sudah percaya kepada upline Anda, maka apa yang dikatakan oleh upline Anda, mereka akan ikuti. Ya, nah oleh sebab itulah makanya kenapa Anda juga sebagai upline itu juga harus menjadi orang yang bisa diedifikasi. Ya, janganlah menjadi orang yang tidak bisa diedifikasi. Ya, nah tujuan ini adalah tujuan kerjasama dalam bisnis sahabat sekalian. Edifikasi adalah kerjasama bisnis. Artinya kalau Anda mau prospek Anda bisa cepat bergabung, Anda harus mau lakukan edifikasi ini. Atau kalau Anda mau jaringan Anda on system, menjalankan bisnis ini dengan benar, maka Anda juga harus mau melakukan edifikasi terhadap upline aktif Anda. Ya, kita, ya Anda sendiri, itu kita tidak bisa menjual diri kita sendiri, tapi Anda bisa menjual upline aktif Anda. Ya, tujuannya agar apa? Ya, agar memenuhi tujuan Anda sendiri. Jadi ketika Anda melakukan edifikasi upline aktif Anda, yang untung adalah Anda sendiri sahabat sekalian. Ya, upline aktif Anda itu tidak perlu yang namanya penghormatan sebenarnya ya, bukan penghormatannya. Tapi edifikasi adalah sebuah sistem yang harus Anda lakukan ya, agar upline aktif Anda bisa membantu Anda untuk bisa mengclosing lebih cepat dan juga mengajak jaringan Anda untuk bisa mengikuti sistem dengan lebih tepat. Jadi sahabat sekalian, edifikasi adalah mempromosikan atau menyampaikan hal-hal positif dari upline Anda ya kepada prospek atau jaringan Anda. Sekali lagi, hal-hal positif, bukan hal-hal negatif ya. Seringkali ya kita itu menggunjingkan hal-hal negatif dari upline kita. Anda sahabat sekalian, ini adalah hal yang kurang baik. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan
upline Anda tidak akan mendapatkan respect daripada jaringan atau prospek Anda. Ya, jadi mungkin kita tidak bermaksud seperti itu, tapi ini akan menghancurkan jaringan Anda. Nah, oleh sebab itulah penting sekali Anda memperhatikan bahwa edifikasi adalah mempromosikan atau menyampaikan hal-hal positif, ya. Nah, tujuannya apa daripada edifikasi? Itu adalah tujuannya adalah menyamakan level daripada upline Anda, itu levelnya sama dengan prospek atau jaringan Anda atau bahkan lebih tinggi. Ya, nah kenapa tujuan kita memberikan level upline kita bisa lebih tinggi dibandingkan jaringan kita? Karena sahabat sekalian, jika Anda mampu membuat level upline Anda lebih tinggi daripada prospek atau jaringan Anda, maka mereka akan mudah ya mengedukasi prospek Anda atau mengedukasi jaringan Anda. Sehingga jika ya upline Anda mendapatkan respect dari prospek atau upline Anda, maka mereka akan mudah melakukan closing ya, dan juga mudah memberikan edukasi kepada jaringan Anda. Apa yang dikatakan upline Anda akan didengar oleh prospek atau jaringan Anda. Nah, kalau prospek atau jaringan Anda mendengar apa kata upline Anda, otomatis yang untung Anda sendiri. Prospek Anda akan lebih mudah join dan jaringan Anda juga akan lebih mudah mengikuti sistem ya, karena mendengarkan apa kata upline Anda. Nah, disinilah maksud kerjasama dalam konsep yang namanya edifikasi, sahabat sekalian ya. Nah, oleh sebab itu beberapa dari Anda mungkin saja memiliki upline mungkin belum selevel dalam kenyataan sama dengan prospek Anda. Satu contoh misalnya, ada prospek Anda atau jaringan Anda yang mungkin misalnya memiliki level ekonomi lebih tinggi misalnya daripada upline Anda. Tapi walaupun dia memiliki level ekonomi lebih tinggi, namun dia memiliki potensi untuk diprospek ya, atau untuk diajak untuk mengembangkan jaringan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Anda harus membuat level upline Anda lebih tinggi daripada prospek atau jaringan Anda. Walaupun kenyataannya level ekonominya misalnya lebih rendah daripada prospek atau jaringan Anda. Nah, hal yang harus Anda edifikasi tentunya hal-hal bukan berkaitan dengan ekonomi misalnya. Ya, Anda bisa edifikasi hal-hal lain yang bisa membuat level upline Anda lebih tinggi daripada prospek Anda. Satu contoh, sahabat sekalian ya. Saya dulu pernah ya, pada saat menjalankan bisnis asuransi, saya pernah diajak untuk menemui seseorang pemilik hotel, ya, merupakan calon nasabah. Ya, kebetulan beliau juga seorang direktur utama perusahaan telekomunikasi terkenal di Indonesia, ya. Saya diajak ketemu oleh agen saya untuk ketemu dengan beliau. Saya saat itu menjadi business director di sebuah perusahaan asuransi tersebut, ya. Nah, secara level ekonomi, saya sangat jauh di bawah orang tersebut. Ya, artinya orang ini kekayaannya luar biasa. Bayangkan punya hotel gitu ya. Saya belum punya hotel, tapi beliau punya hotel gitu ya. Nah, jadi secara level ekonomi, saya jauh di bawah prospek ini. Namun agen saya itu pintar edifikasi. Dia pintar membuat satu kondisi di mana prospek ini itu memahami bahwa saya levelnya minimum sama beliau ya. Contohnya ya, agen saya mengatakan seperti ini. Saya contohkan aja prospek ini namanya Pak Budi. Ya, agen saya berkata seperti ini kepada Pak Budi. Pak Budi, saya mau kenalkan Bapak dengan seseorang yang luar biasa. Beliau sama sibuknya seperti Bapak. Nah, namun pada hari itu Kamis ya, jam 7 malam, beliau meluangkan waktu untuk mau kenalan dengan Bapak. Ya, bagaimana Pak? Kira-kira Bapak bersedia Pak saya kenalkan dengan beliau? Nah, jadi itu sederhana seperti itu sahabat sekalian ya. Artinya agen saya berhasil membuat satu kondisi di mana level prospek itu jadi selevel sama saya. Walaupun secara ekonomi tidak selevel, tapi dia mengatakan sama sibuknya. Nah, sama sibuknya itu berarti membuat level prospek ini sama dengan saya. Nah, sehingga prospek ini menganggap saya juga orang penting sama dengan dia gitu kan. Nah, itulah hebatnya edifikasi. Sehingga akhirnya prospek ini mau menemui saya. Nah, ketika saya bertemu ya tentunya saya akan membantu agen saya untuk melakukan prospecting. Dan akhirnya closing sahabat sekalian ya. Jadi saat itu malam hari itu ya nasabah ini closing kami sekitar 300 juta setiap tahunnya pembayaran preminya ya, gara-gara sebuah kekuatan edifikasi. Karena kalau tidak diedifikasi belum tentu ya pemilik hotel itu mau ketemu dengan saya. Nah, itulah contohnya sahabat sekalian betapa pentingnya yang namanya edifikasi ya. Dan saya ingatkan kepada Anda semua, jangan sebaliknya. Sebaliknya itu melakukan de-edifikasi ya kepada prospek Anda. Contohnya begini. Kalau de-edifikasi adalah kebalikan daripada edifikasi. Jadi de-edifikasi ternyata seringkali secara tidak sadar kita lakukan, Anda lakukan. Ya, contohnya begini. Ketika ketemu dengan namanya Pak Budi tadi misalnya seorang pemilik hotel, ya, jika agen saya tidak memahami ini, dia akan melakukan de-edifikasi. De-edifikasi itu begini, di depan si prospek, di depan saya, agen saya akan bicara seperti ini biasanya. Pak Jun, ya ini Pak Budi, ini luar biasa Pak Jun. Beliau ini pemilik hotel.
beliau juga direktur utama sebuah perusahaan telekomunikasi, beliau luar biasa dan bla bla bla. Nah, Anda perhatikan baik-baik, yang diedifikasi oleh agen saya adalah prospeknya dia. Dia bukan mengedifikasi saya, justru yang diedifikasi adalah si prospek. Nah, inilah yang namanya deedifikasi. Nah, ini secara langsung sahabat sekalian, itu membuat level saya jauh di bawah si prospek. Secara langsung, itu secara psikologis, si prospek akan langsung mengetahui bahwa saya, upline-nya si agen saya ini, itu ada di bawah dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika si prospek tahu bahwa saya ada di bawah level dia, maka dia cenderung tidak mau mendengarkan saya. Ya, apapun yang saya katakan mengenai perencanaan keuangan kah, mengenai produk kah, mengenai sistem kah, atau mengenai apapun, itu akan dianggap sambil lalu. Karena itulah Indonesia. Indonesia ini cenderung kita dihargai karena level ekonomi, level status sosial dan sebagainya. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, oleh sebab itu jangan sampai Anda melakukan deedifikasi sahabat sekalian ya. Karena Anda kalau lakukan deedifikasi, ini efeknya yang nggak baik buat Anda. Karena prospek Anda akan susah closing, jaringan Anda juga nggak mau dengerin upline Anda. Karena Anda justru yang diedifikasi adalah prospeknya atau jaringan Anda. Ya, hati-hati ya para pembangun jaringan ya. Anda jangan melakukan deedifikasi. Karena ini sering sekali terjadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, deedifikasi yang sempat saya singgung tadi adalah jangan membicarakan hal negatif daripada upline Anda. Ya, kita tahu upline Anda, ya itu kita semua ini kan manusia. Manusia itu pasti punya yang namanya kesalahan, ya, kegagalan atau kekeliruan di masa lalu, ya. Nah, jika Anda memang serius membangun bisnis ini, maka Anda harus hati-hati dalam hal ini. Jangan membicarakan hal-hal negatif daripada upline Anda kepada prospek Anda, apalagi kepada jaringan Anda. Itu sama aja Anda bunuh diri. Anda membuat jaringan atau prospek Anda tidak respect kepada upline Anda. Dan kalau mereka tidak respect kepada upline Anda yang rugi. Karena upline Anda mau ngomong apapun, nggak akan ada yang dengerin, terutama jaringan Anda. Kalau jaringan Anda nggak dengerin, ya otomatis Anda nggak bisa berkembang bisnisnya sahabat sekalian ya. Nah, oleh sebab itulah Anda harus hati-hati dalam hal ini. Sekali lagi, semua upline Anda adalah manusia. Kita, Anda, dan saya, kita semua bisa membuat kesalahan. Ya, dan tentunya jangan sampai kesalahan itulah yang ditonjolkan ya. Nah, yang penting adalah di saat kita serius dan ketika Anda serius membangun bisnis ini, mari kita hilangkan atau jaga diri kita agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kesalahan-kesalahan yang membuat terjadinya hal-hal negatif dalam bisnis jaringan ya. Jadi banyak sekali masalah yang mungkin saja terjadi, misalnya bermasalah dengan financial, masalah uang, permasalahan dengan hubungan ya, baik hubungan sosial, hubungan percintaan dan sebagainya. Kita harus hati-hati sahabat sekalian agar kita tidak terjun dalam atau jatuh dalam hal negatif, agar itu tidak menjadi hal yang dibicarakan oleh jaringan kita sahabat sekalian ya. Jadi sahabat sekalian, kapan kita harus melakukan edifikasi? Tentunya edifikasi ini harus dilakukan setiap saat sahabat sekalian. Jadi ketika Anda punya waktu, Anda punya kesempatan untuk melakukan edifikasi, Anda edifikasi upline Anda. Ya, agar apa? Agar suatu saat Anda juga diedifikasi oleh jaringan Anda. Anda harus lakukan ini sahabat sekalian ya. Karena upline Anda itu pun pasti suatu saat akan mengedifikasi Anda ya. Nah, jadi edifikasi untuk prospek ya penting sekali Anda lakukan saat Anda mengundang prospek. Satu contoh tadi, pada saat agen saya mengundang Pak Budi untuk bertemu saya. Pada saat mengundang, proses edifikasi sudah dilakukan agar prospek Anda ini punya bayangan mau ketemu siapa, agar dia tahu bahwa ini dia mau ketemu orang penting gitu kan. Atau mungkin pada saat Anda melakukan presentasi solusi, pada saat Anda lagi melakukan presentasi solusi, Anda selalu harus mengedifikasi upline aktif Anda sahabat sekalian. Atau saat melakukan follow up, atau saat event-event seperti Zoom, home sharing atau BOP, Anda harus selalu melakukan namanya edifikasi. Edifikasi juga harus Anda lakukan sahabat sekalian untuk jaringan Anda. Ya, setiap saat Anda harus melakukan edifikasi terhadap upline Anda. Saat Anda mengundang mereka untuk training, Anda harus promosikan upline Anda. Saat memberi materi training kepada mereka, Anda juga edifikasi, kasih contoh upline-upline Anda. Ya, saat Anda melakukan follow up kepada mereka untuk menjalankan bisnis ini, Anda lakukan edifikasi. Dan saat event-event yang dilakukan oleh upline Anda pada saat Zoom, maupun home sharing, maupun BOP dan sebagainya, Anda harus selalu memberikan edifikasi kepada upline Anda. Ya, jadi satu contoh misalnya pada saat event, Anda harus edifikasi dulu upline Anda. Ya, upline Anda adalah orang yang luar biasa, punya latar belakang ini, dalam sekian lama bisa menghasilkan ini, bisa membangun jaringan yang sangat besar dan sebagainya. Ya, Anda harus lakukan edifikasi terus-menerus ya. Tujuannya sekali lagi adalah untuk Anda sendiri ya, agar upline Anda bisa memberi pengaruh yang besar kepada jaringan Anda saat ini sahabat sekalian.
Selanjutnya, Anda sebagai upline itu juga tentunya harus melakukan edifikasi orang lain, edifikasi jaringan yang lain misalnya. Karena ini penting sekali bagi Anda sebagai seorang upline untuk membangun gesekan motivasi yang positif, sahabat sekalian. Karena tanpa adanya gesekan motivasi antara jaringan lain dengan jaringan Anda, ini tidak akan terjadi yang namanya gerakan positif dalam bisnis jaringan. Oleh sebab itu, Anda sebagai upline juga harus pintar-pintar melakukan yang namanya edifikasi. Jadi Anda sebagai upline, walaupun Anda hari ini peringkat tertinggi, Anda jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk mengedifikasi jaringan lain. Ya, walaupun jaringan lain itu punya perbedaan misalnya, atau ada di jaringan lain, ngapain saya edifikasi jaringan lain? Nggak perlu. Nah, itu banyak para leader itu berpikir seperti itu. Padahal kenyataannya tidak, sahabat sekalian. Ternyata banyak hal-hal penting yang bisa kita ambil atau hal-hal yang kita bisa contoh dari jaringan lain atau kita sebut sebagai crossline. Anda bisa silakan ambil hal-hal positif, Anda edifikasi hal-hal positif yang ada di crossline Anda, agar itu Anda bisa gunakan untuk jaringan Anda sendiri. Ya, jadi konsep daripada edifikasi untuk gesekan, Anda bisa lihat gambar ini. Jaringan Anda, saya sebut Anda sebagai upline ya, upline Anda. Anda sebagai upline ya, upline Anda itu kadang-kadang perlu juga mengedifikasi Anda kepada jaringan Anda sendiri. Nah, kalau Anda sebagai seorang upline, Anda juga bisa mengedifikasi orang lain, ya kan, kepada jaringan Anda sendiri. Ya, tujuannya apa? Anda mengedifikasi orang lain itu agar, ya kan, tentunya bermanfaat buat jaringan kita sendiri. Ya, satu contoh nih, Anda punya crossline namanya Pak Budi. Ya, crossline Anda ini punya pengalaman membangun jaringan yang luar biasa. Dalam 1 tahun misalnya bisa meraih mobil mewah. Anda bisa edifikasi Pak Budi kepada jaringan Anda. Ya, agar jaringan Anda bisa punya respect juga kepada seorang Pak Budi. Tujuannya apa? Agar terjadi gesekan positif, agar jaringan Anda juga termotivasi untuk mengejar seperti Pak Budi. Ya, Anda bisa edifikasi Pak Budi. Anda bisa cerita misalnya, Pak Budi ini latar belakang beliau pedagang bakso. 1 tahun yang lalu dia bukan apa-apa, tapi ternyata hari ini dalam 1 tahun dia menjalankan bisnis ini, dia bisa mendapatkan reward mobil mewah. Nah, itu contoh misalnya. Ya, Anda boleh ceritakan. Ya, itu edifikasi, sahabat sekalian. Edifikasi crossline kepada jaringan Anda. Tujuannya untuk membangun gesekan positif. Jadi jangan haramkan edifikasi hanya untuk Anda sebagai upline tertinggi. Anda sebagai upline tertinggi pun Anda harus bisa edifikasi jaringan di bawah Anda atau bahkan crossline, sahabat sekalian. Prinsip dasar ketiga dalam membangun bisnis jaringan ya, untuk membangun duplikasi adalah no crossline. No crossline adalah suatu hal yang sangat penting yang seringkali tidak kita sadari namun menghancurkan bisnis Anda. Kenapa? Karena seringkali ternyata jaringan Anda, kalau Anda tidak ajari mengenai no crossline, maka mereka akan melakukan konsultasi kepada crossline. Dan konsultasi kepada crossline ini sangat bahaya, apalagi konsultasi masalah bisnis. Ya, kalau sekedar ngomong-ngomong santai yang lain gak masalah, tapi kalau ternyata terlanjur dan keceplosan terlanjur mengkonsultasikan masalah bisnis, maka yang terjadi adalah kehancuran jaringan Anda sendiri, sahabat sekalian ya. Nah, oleh sebab itu Anda sebagai upline leader, Anda harus memahami dulu apa itu crossline dan crosslining ya. Saya mau kasih gambaran dulu kepada Anda. Ya, Anda ada di titik hitam. A dan B adalah jaringan kiri Anda, B adalah jaringan kanan ya. A dan B adalah crossline. Kemudian A ada C di bawahnya, B ada D di bawahnya. C dan D adalah crossline. Kemudian C dan B adalah crossline juga. Kemudian A dengan D juga adalah crossline. Nah, antara crossline itu dilarang keras untuk membahas masalah bisnis, apalagi berkonsultasi. Maka bisa hancur bisnis Anda kalau antara crossline saling melakukan konsultasi. Karena bagaimanapun crossline itu tetap ada unsur persaingan. Ya, tidak ada crossline yang tidak ada unsur persaingan. Tetap ada unsur persaingan. Walaupun kelihatannya di depan baik-baik saja, tapi di belakang crossline itu adalah persaingan. Ya, jadi Anda hati-hati dan Anda memberi rambu kepada seluruh jaringan Anda untuk tidak melakukan konsultasi kepada crossline. Satu contoh, A konsultasi kepada B. Ya, A cerita begini, B, waduh kok saya susah sekali closing ya. Ini udah berapa kali presentasi tapi nggak ada yang closing. Nah, B bilang begini, wah betul juga ya, saya juga prospek ini kok banyak sekali tapi nggak ada yang closing. Wah, ini berarti bisnis sulit nih, yuk kita sama-sama berhenti yuk. Nah, itu yang terjadi sahabat sekalian ya. Kalau Anda konsultasi kepada crossline, kalau jaringan Anda konsultasi kepada crossline, ya ujung-ujungnya ngajak bisnis lain dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah maka jalur konsultasi itu harus sesuai dengan alur yang seperti saya sampaikan di awal, yaitu harus ke sponsor aktif atau kepada upline aktif Anda. Jadi ketika Anda tidak menemukan upline aktif, Anda harus cari sampai ketemu. Jangan konsultasi kepada crossline. Karena konsultasi kepada crossline Anda tidak akan menemukan jawabannya. Tapi kalau Anda konsultasi kepada sponsor atau upline aktif Anda,
pasti jawabannya selalu positif. Ya, Anda akan diberi inputan positif, ya. Kalau seandainya Anda sebagai upline justru memberikan input negatif, berarti Anda sebagai upline yang kurang ajar. Ya, Anda berarti sudah tidak on dalam bisnis ini. Kalau Anda diajak konsultasi oleh downline Anda, inputan Anda justru malah negatif, ya berarti Anda upline kurang ajar. Anda yang justru memang harusnya sudah tidak ada di bisnis ini lagi. Ya berarti Anda juga salah konsultasi. Anda carilah sekali lagi konsultasi kepada upline aktif Anda yang memang on track dalam bisnis ini, sahabat sekalian, ya. Jadi sahabat sekalian, saya ingatkan kepada Anda semua untuk mengingatkan seluruh jaringan Anda untuk tidak melakukan 3 hal ini, ya. Selain crosslining, ternyata juga banyak yang melakukan uplining dan downlining, ya. Apa itu uplining dan downlining? Tadi crosslining saya sudah bahas, itulah crosslining, melakukan konsultasi kepada crossline. Nah, apa itu uplining? Uplining itu ternyata banyak terjadi. Uplining itu adalah banyak daripada member itu nggak merestui atau istilahnya nggak rela ketika upline-nya itu punya penghasilan besar, ya, atau punya penghasilan banyak daripada jaringannya dia. Ya, sahabat sekalian, inilah sikap yang kurang bagus bagi kita sebagai seorang downline. Banyak saya temui sahabat sekalian dalam bisnis jaringan, ya, para downline itu merasa tidak rela kalau upline itu dapat bonus besar dari hasil jaringan yang dia bangun, gitu ya. Nah, ini sering terjadi sahabat sekalian, dan ini saya ingatkan kepada Anda semua. Anda kalau tidak ada upline, Anda tidak akan ada di bisnis ini sahabat sekalian. Itu Anda harus ingat. Anda harus berterima kasih kepada upline Anda. Ya kan, jadi kalau bayangkan tidak ada upline Anda kenalkan Anda bisnis ini, Anda tidak akan ada di bisnis ini. Jadi seandainya hari ini pun Anda jauh lebih hebat dari upline Anda tetap harus berterima kasih kepada upline Anda. Karena bagaimanapun, karena ada dia, Anda ada di bisnis ini. Ya, dan walaupun Anda lebih hebat, ya Anda tidak akan ada di bisnis ini kalau upline Anda tidak kenalkan bisnis ini kepada Anda. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, Anda saat ini jangan sampai Anda tidak rela, ya, upline Anda terima bonus dari jaringan Anda, ya, atau bahkan terima bonus lebih besar dari Anda. Anda jangan sampai seperti itu. Itu sudah hak sistem daripada upline Anda. Jadi seandainya upline Anda mendapatkan hak penghasilan dari perkembangan jaringan Anda, itu sudah merupakan rezeki daripada upline Anda, ya. Karena kalau Anda melakukan uplining seperti ini, kalau Anda tidak rela punya upline dapat bonus dari penghasilan jaringan Anda pun akan mengalami hal yang sama. Namanya karma akan berulang. Anda juga akan digutiin oleh downline Anda. Akan ada downline Anda yang tidak rela, ya, Anda dapat bonus daripada perkembangan dia, sahabat sekalian, ya. Nah, itulah yang namanya uplining, ya. Jadi jangan apa istilahnya, jangan tidak rela atau jangan tidak pasrah atau tidak bersyukur dengan apa yang Anda miliki, ya. Apalagi Anda sampai kepo, ya kan, Anda sampai tidak rela upline Anda punya bonus dari jaringan Anda. Jangan sampai seperti itu, sahabat sekalian, ya. Dan ini banyak terjadi. Oleh sebab itu saya ingatkan, ya. Kemudian yang kedua juga, jangan melakukan downlining. Downlining itu adalah begini, ya, Anda jangan juga terlalu berharap kepada downline Anda, ya. Jadi Anda berharap banget sama downline Anda, ya, ketika downline Anda tidak bergerak, Anda akhirnya menyerah dalam bisnis ini. Itu namanya downlining, ya. Jadi jangan sampai Anda seperti itu, ya. Jadi jangan sampai Anda tunggu downline Anda untuk bergerak baru Anda mulai bergerak. Ya, banyak sekali upline, ya, yang tidak bergerak atau belum serius karena dia nunggu downline. Saya nunggu dulu dah downline saya ini, tunggu dia gerak dulu baru saya gerak. Ya, jangan sampai seperti itu, sahabat sekalian. Ya, dan juga sebaliknya, Anda banyak juga yang nunggu upline, misalnya tunggu upline saya kasih lemparan dulu baru saya gerak dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan uplining dan downlining, sahabat sekalian, ya. Atau bahkan ketika Anda sebagai upline ternyata downline Anda punya peringkat lebih tinggi dari Anda, kemudian penghasilan lebih tinggi dari Anda akhirnya nggak mau bantu dia. Karena Anda beranggap, oh, kamu kan penghasilan udah lebih tinggi, ya, kamu kan, ya, peringkatnya udah lebih tinggi. Akhirnya Anda tidak mau bantu dia. Padahal sahabat sekalian, Anda sebagai upline harus berjiwa besar. Walaupun downline Anda lebih tinggi peringkatnya, penghasilan lebih tinggi, Anda tetap harus bantu ketika diminta bantuan. Itulah tugas dan kerjasama kita sebagai upline dan downline. Karena bagaimanapun Anda pernah jadi downline, Anda juga akan jadi upline, ya. Jadi apapun yang terjadi itu akan kembali kepada diri kita sendiri, ya. Jadi dilarang keras melakukan uplining, downline, apalagi crosslining. Jadi kesimpulan pada sesi kali ini, sahabat sekalian, duplikasi adalah membuat tiruan diri Anda. Ya, apa tiruan diri Anda yang harus dilakukan oleh jaringan Anda? Ya, melakukan 2 hal ini. Yang pertama adalah 3 prinsip dasar penting, yaitu edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Yang kedua adalah melakukan langkah kerja. Itulah yang harus Anda duplikasikan.
Langkah kerja apa? Kita sudah bahas sahabat sekalian. Dari langkah pertama, ya kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu semua adalah langkah kerja sahabat sekalian. Di mana langkah kerja inilah yang harus diduplikasikan agar ditiru oleh seluruh jaringan Anda. Sekali lagi, jangan cuma berteori. Anda harus tunjukkan dulu Anda melakukan 3 prinsip dasar dan langkah kerja, maka ini semua akan ditiru oleh jaringan Anda. Bisnis ini unik sahabat sekalian. Bisnis ini akan meniru apa yang Anda lakukan. Jaringan Anda akan melakukan apa yang Anda lakukan dan kerjakan, bukan apa yang Anda katakan. Ya, jadi sekali lagi, jaringan Anda akan meniru apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Oleh sebab itu makanya penting sekali Anda harus melakukan dulu semuanya agar ini semua bisa ditiru dan diduplikasikan oleh jaringan Anda, sahabat sekalian. Jadi sahabat sekalian, sekian dari saya di sesi ini, sesi yang luar biasa, obat yang ketujuh, yaitu bagaimana caranya Anda menduplikasikan sistem dan apa yang harus Anda duplikasikan, ya. Nah, berikutnya adalah obat yang ke-8, yaitu bagaimana Anda melakukan evaluasi, kontrol, dan monitoring terhadap jaringan Anda agar Anda bisa mengetahui masalah apa yang terjadi di jaringan Anda dan agar Anda bisa melakukan pembenahan dan memberikan obat yang tepat kepada jaringan Anda, sahabat sekalian, ya. Sampai jumpa di obat yang ke-8. Salam dahsyat.